Udah lah Bang Uto, nggak usah lah apalagi bela itu Joko Widodo. Memang dia nggak punya ijazah, UGM, ya, nggak punya. Itu bodong itu dari Pramuka Semen itu paling diproduksi, gitu aja Bang, ya. Jadi jangan ikut-ikutan membela seperti itu. Kan Abang pernah kita ngomong-ngomong, kita harus berdasarkan sains, gitu. Ya, waktu di Jakarta maupun di Cirebon, kita harus percaya pada sains. Kalau kesaksian itu kan bisa itu menipu, kan gitu Bang bilang kan. Ya inilah sainsnya Bang. Ya skripsinya tadi ya, Mas Mujo bilangnya pembimbing, padahal nggak ada, baik di lembar pengasaan skripsi maupun di prakata. Abang juga dulu nyusun skripsi di UGM, masa yang namanya pembimbing nggak ada? Padahal diakui Joko Widodo mengatakan waktu saya datang mau bimbingan skripsi, saya dimarah-marahin, baru datang langsung saya pergi karena marah-marah, gitu di video itu. Ini udah berapa kali saya ulang-ulang ya, supaya publik ini dipenuhi dengan informasi tentang bagaimana Joko Widodo membuat skripsi palsu. Inilah Bang, Abang lihat dulu tahun 85 Bang Utu, ya, ada nggak ketikan seperti ini? Coba lah Bang, 85 nah ada orang pakai printer, pakai IBM, komputer, kan nggak ada, ya. Masuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu Dia? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Yang mana kita berbicara masalah ijazah palsu. Kita jangan bicara ijazah palsu dulu, kita bicara masalah identitas Jokowi. Apa identitasnya? Pertama dia mendaftarkan di sebelum presiden, wali kota itu pangkatnya DRS. Ini kita terus jauh-jauh, kita menyimak logika aja nih kita nih, ya, kepada semua pemirsa, kepada semua rakyat, terbuka kalian semuanya nih ya, jangan kalian bohong-bohongnya rakyat lagi, ya. DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Si tukang kayu menjadi insinyur. Yang ingin saya sampaikan Pak Joko Widodo terkait dengan saudara menyatakan kesabaran, ada batasnya menghadapi segala macam hujatan, fitnah, tudingan. Saya ingin menyampaikan satu saja yang paling berat, yang paling mendasar, karena itu bisa menjadikan Republik Indonesia ini bejat, adalah soal tudingan ijazah Bapak palsu. Apalagi ada seorang yang begitu meyakinkan, seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa 100 miliar % ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ini yang saya harap Pak Jokowi hilang kesabaran dengan cara kumpulkan semua media mainstream bahwa ijazah Bapak dan skripsi Bapak, tunjukkan kepada media. Ini loh, punyaku, ijazahku, skripsiku. Kalaupun Joko Widodo mengaku dia pakai komputer IBM saat itu, printer, hasilnya ya nggak begini, ya dot matrix. Masih begini hasilnya, ini dot matrix ini Bang. Tahun 85, inilah printer yang setara buatan Jepang saat itu, dot matrix printer Japan. 1985 Star Micronics ini dibuat ya, belum nyampe ke Indonesia ini saat itu. Inilah apa aja printernya, kualitasnya kan mesin ketiknya saat itu dot matrix ya. Bahkan tahun 90 pun belum keren, belum sekeren yang ada di skripsi Joko Widodo yang masih begini ya. Nggak ada teknologi saat itu. Kalaupun ini skripsi Joko Widodo,
abang bersikeras ini Joko Widodo skripsinya, maka dia harus datang dari masa depan, dari tahun 95 ke atas, ya sekitar 10 tahun setelah 85 lah, ya paling cepat itu dia datang dari tahun 95. Terus datang mengeprint pakai Windows dengan Windows operating system, ya karena tahun 85 masih disk operating system, masih kasar dia, ya masih pakai apa itu CW, ya, WordStar maupun Lotus itu masih seperti itu dan tampilannya kasar, ya, seperti ini. Ya. Pak Joko Widodo harus berani, jangan berargumentasi, wah ijazah itu tidak penting, yang penting skill, yang penting keahlian, yang penting kapabilitas. Waduh, itu cara berargumentasi yang sangat-sangat tidak tepat dan ditertawakan banyak orang, karena yang tidak butuh ijazah itu ya tukang kayu, ya, tukang batu, montir, tukang reparasi sepeda motor dan lain sebagainya. Tapi untuk sekolah yang lebih tinggi, ijazah yang lebih rendah dibutuhkan. Untuk bekerja, ijazah diperlukan, baik itu pegawai negeri ataupun swasta. Untuk maju sebagai calon wali kota seperti Pak Joko Widodo sampai calon presiden, disyaratkan adanya ijazah yang asli, dilegalisir. Nah, artinya selama ini Pak Joko Widodo memiliki ijazah. Ini yang kami ingin, Pak Joko Widodo jangan suka kegaduhan di masyarakat, lapor-melapor, gugat-menggugat. Ayomi masyarakat, ayomilah rakyat ini dengan sikap yang teguh, tunjukkan ini ijazah asli, ini skripsi asli. Ya, bila perlu pada saat menyampaikan ini konferensi pers didampingi oleh dekan, ya, atau kalau masih hidup ada tim penguji skripsi atau teman-teman kuliah yang sampai akhir Pak Joko Widodo diwisuda. Ya, kalau tidak, sangat mengerikan Pak Joko Widodo. Ya, sangat-sangat mengerikan, meskipun negara hukum dengan demikian sudah tercapek-capek tidak bisa menjalankan peran hukum secara baik dan benar. Tapi dengan statement seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo 100 miliar % palsu, itu sudah menggegerkan dunia. Kalaupun ini bersikeras abang mengatakan, Bang Uto mengatakan bahwa ini adalah memang benar skripsi Jokowi. Aduh bang, ya forensik itu nggak bisa ditipu-tipu. Teknologi itu punya development time, waktu evolving, berevolusi dia. Ya, nggak tiba-tiba jatuh dari langit, cut, muncullah printer dengan teknologi very smooth, inkjet laser dan lainnya. Nggak bisa bang, itu perlu evolving time, waktu evolusi dalam hal teknologi. Nggak mungkin tahun 85 begini bang Uto. Malu kita sebagai kepalsuan dan kebohongan Jokowi ini udah luar biasa. Pertama, kebohongan yang menjanjikan SMK mobil 6.000 unit, semuanya tidak ada. Bukan hanya itu saja, kebohongan demi kebohongan dan juga pelanggaran demi pelanggaran, yang mana pelanggaran konstitusi, yang mana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi terhadap rakyat Indonesia belum tertuntaskan sampai saat ini. Jokowi pengecut tak berani pamerkan ijazah asli. Alumni Fakultas Teknologi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Rizmon Hasiloholan, kembali menantang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya di pengadilan. Mantan dosen Universitas Mataram itu secara terbuka menuding Jokowi hingga kini belum pernah menunjukkan secara langsung dokumen akademinya kepada publik. Menurutnya, publik berhak mengetahui keabsahan ijazah seorang presiden yang telah menerima gaji dan fasilitas negara, termasuk pensiun sebesar 30 juta per bulan, serta berbagai tunjangan lainnya. Rizmon menegaskan bahwa
keengganan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya sebagai sikap pengecut dan hanya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Lebih jauh, Rismond juga menantang Jokowi untuk membuktikan bahwa memang benar-benar mengikuti rangkaian perkuliahan, termasuk pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN, serta ujian skripsi. Ia meminta Jokowi untuk menyebutkan siapa dosen pengujinya dan apa isi skripsinya.